Mengejutkan, Sabtu dini hari kemarin, rumah Tessa Kaunang mendadak digerebek oleh Sandy Tumiwa, lengkap dengan perangkat warga seperti ketua RT hingga pihak kepolisian. Peristiwa penggerebekan itu konon kian menggulirkan babak ketegangan ketika Sandy Tumiwa, sang mantan suami, dikisahkan menyerbu masuk dan memeriksa setiap ruangan di dalam rumah. Usut punya usut, rupanya Sandy mencari keberadaan kekasih baru Tessa yang berinisial R dan dikabarkan kerap menginap di dalam rumah Tessa. Tadi pagi terjadi penggerbekan lah istilahnya gitu ya, tidak ada buktinya gitu loh. Tadi pagi sekitar jam 5 itu saya diketok pintu kamar saya sama mbak saya. Terus dia kasih tahu kalau di bawah itu ada Pak Sandi sama Pak RT, rame sama orang-orang katanya gitu. Nah, waktu saya turun, Sandi buka pintu dari garasi, saya masih di atas, terus dia teriakin saya, mana dia? Mana dia? Dia teriak begitu. Terus saya tanya, siapa? Apa ini maksudnya gitu. Dia langsung ke atas, naik ke lantai paling atas, ke kamar, terus dia bukain semuanya, pintu kamar segala macem, dia cek-cek. Pak RT buka pembicaraan, dia bilang katanya dia datengin sama Sandi, diajak suruh datang ke rumah saya itu untuk membuktikan karena ada laporan di rumah itu saya bersama seorang laki-laki gitu. Dan ternyata ya itu tadi pengecekan Sandi pertama memang tidak ada. Mau tak mau, tanda tanya besar pun mencuat. Belum resmi menikah, mungkinkah Tessa berani membawa sang kekasih baru yang berprofesi sebagai seorang pilot menginap di rumahnya yang juga dihuni oleh kedua anak Tessa dan Sandi? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang pasti, berbeda dengan Sandi yang mengaku syok karena mendapat pelaporan dari warga sekitar rumah Tessa. Tessa Kaunang justru dibuat meradang emosi oleh insiden penggerebekan pada hari Sabtu kemarin. Tessa bahkan mengulik ada peran Sandi di balik insiden penggerebekan di rumahnya tersebut. Karena sudah banyak komplain atau banyak ini, jadi saya laporan. Saya pun di situ juga kaget, ada salah satu kawan saya juga waktu saya ulang tahun anak saya ke sana. Pas anak saya ulang tahun di tanggal 9 kemarin, memang ada beberapa laporan dari warga. Saya kaget, nggak mungkin lah Tessa seperti itu. Tapi setelah akhirnya saya melihat sendiri dan TK sendiri mengakui, ya saya benar-benar syok. Bukan dari warga sekitar saya yang istilahnya rese lah atau mau ikut campur urusan saya, malah justru dari pihak orang luar yang sudah cerai sama saya itulah yang rese gitu loh. Akhirnya karena terbukti tidak ada siapapun, saya bilang sama mereka bahwa pacar saya memang datang ke rumah. Wajar dong, karena kan saya memang pacarnya dia gitu loh. Saya perempuan, saya sering dijemput, saya sering dianterin pulang. Saya pulang dari lokasi syuting ini jarang cepet. Lebih sering pulangnya di atas jam 12 malam, bahkan bisa sampai jam 2, jam 3. Jadi wajar kalau saya pulangnya subuh. Itu kan ya namanya orang syuting udah tau lah gitu ya. Nah, wajar juga kalau pacar saya ini pulang dari rumah saya subuh gitu kan. Yang diperkirakan sama Sandi kan ada orang nginep terus pulang subuh-subuh dari rumah saya, kan nggak begitu. Sampai stres juga kan mikirin dengan kejadian yang mengagetkan saya seperti itu. Sandi sampai 2 kali loh. 2 kali dia ngecek di rumah dan memang tidak ada apa-apa. Sudah selesai pulang, saya lihat dari atas mereka masih ngobrol depan, kayaknya lagi tanya-tanya sama security saya. Terus akhirnya Sandi naik lagi, didampingin sama 2 polisi. Naik lagi ke atas, dia ketok kamar saya. Akhirnya ternyata waktu saya buka pintu dia muter dari kamar anak. Muter dari kamar anak sampai nembus ke kamar saya, dia bukain semua. Dia cek-cek semua sampai kamar mandi segala macam, teras semua dia bukain dan ternyata memang tidak ada.
Uniknya seolah tak cukup membuat Tessa Kaunang stres akibat penggerebekan secara mendadak pada hari Sabtu kemarin. Siang harinya, Sandi pun mengambil langkah yang mengejutkan. Sandi yang menggandeng pengacara mengutas niat untuk melaporkan Tessa ke pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dan berkonsultasi ke Polda Metro Jaya menyisakan teka-teki baru. Pasca penggerebekan, mungkinkah Sandi akan menyeret Tessa Kaunang ke perkara hukum? Jawabnya justru mengejutkan. Kedatangan kami ke Polda hanya untuk mengkonsultasikan kira-kira nanti masuk ke pasal-pasal apa saja nanti kita kira untuk bahan laporan kami. Yang saat ini sudah terlihat sih saat ini ya masih di pasal 167 masuk ke pekarangan orang tanpa izin, ya itu dulu ya, karena rumah ini masih rumah bersama. Lantas kami pun akan berkonsultasi kepada pihak KPAI, Komnas Perlindungan Anak dan Ibu untuk kedepannya bertujuan untuk mengambil alih dalam pengurusan anak, hak asuh anak. Masalahnya di mana? Kalau masalah kesejahteraan anak-anak sampai detik ini sejahtera aja, bahagia, anak-anak sampai detik ini bahagia-bahagia aja, gitu loh. Tidak ada hal-hal yang negatif gitu, kecuali saya menelantarkan anak, saya menyiksa anak, saya orang stres, saya orang kecanduan obat, saya apalah gitu, orang yang negatif, wajar gitu kan. Ini nggak ada apa-apa. Ya nggak tahu saya tujuannya dia lapor ke KPAI apa gitu kan. Tapi intinya saya juga pasti akan berjuang untuk memperbaiki lagi nama saya. Terus kalau misalnya sekarang dia bilang, ya aku kan soalnya punya hak di rumah, ya udah ayo, kalau mau dijual silakan dia yang jual, kan namanya rumah kan dijual kan nggak bisa buru-buru, pasti kan ada waktu juga yang diperlukan, ya silakan. Saya udah ikhlas lah, udah capek saya capek banget ini dikerecokin terus hidupnya Mas Andi. Yang tak kalah mengejutkan adalah kasus narkoba Jennifer Dunn yang pekan ini kian bergulir panas. Ya, pasca mendulang heboh lewat sederet video menangis ketika berada di rutan narkoba Polda Metro Jaya, kini kasus Jennifer yang telah sampai ke kejaksaan pun konon kian menguak fenomena gunung es peredaran jaringan narkoba di kalangan artis. Pasalnya tersangka berinisial K yang diduga menjadi penyuplai narkoba FS sang penyedia narkoba untuk Jennifer akhirnya tertangkap. Dengan tertangkapnya pria yang telah lama menjadi buronan polisi ini, kabarnya jaringan peredaran dan suplai barang haram narkoba di kalangan artis pun akan terang benderang terkuak. Jadi K ini kan yang menyuplai ke FS ya waktu itu. FS kemudian yang menjual ke JD ya, sama T itu ya. Itu. Sudah berapa lama mengedarkan? Baru Pak. Oh, baru, iya. Oh, lupa ya, udah terlalu banyaknya ya. Ya wes, jangan diulangi lagi ya. Jadi untuk pembelajaran ya, bahwa pihak kepolisian terutama Direktorat Narkoba ini akan mengikis ya, akan memotong jaringan ke artis. Jadi semuanya sedang kita cari sampai ke atas itu ya. Nah kita putus yang di atasnya ini, penyuplainya ini. Jangan sampai sekarang masih dilaksanakan ini. Dari kemelut mantan suami istri Tessa Kaunang dan Sandi Tumiwa, inilah kebahagiaan dua bintang, Okan Cornelius dan Feli Axsharibel jelang hari pernikahan mereka masing-masing. Tinggal hitungan minggu seperti apakah Okan saat melakukan fitting baju pengantin dengan ditemani oleh calon istrinya Lisa Chi. Dan benarkah pada hari pernikahannya nanti Okan akan mengundang Vivian mantan istrinya? Lalu seperti apa pula konsep gaun pengantin yang akan digunakan Feli di pernikahannya nanti? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot sesaat lagi. Setelah rumah tangganya dengan Vivian gagal di tengah jalan,
Artis peran Okan Cornelius siap membuka lembaran baru bersama Lisa Chi. Bidadari tak bersayap datang padaku, dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Tinggal hitungan minggu sebelum akhirnya Okan mengucap janji sehidup semati. Pasangan ini kemarin melakukan fitting baju terakhir. Di salah satu butik ternama, Okan memilih menggunakan 2 jas. Jas berwarna hitam akan digunakan untuk pemberkatan. Sementara jas dengan warna biru dipilih sebagai kostum yang akan membalut Okan pada resepsi nantinya. Lalu, benarkah motif dan warna pada jas Okan adalah pilihan Lisa Chi, calon istrinya? Seperti apa kebahagiaan Okan saat mencoba menggunakan jas yang akan digunakan dalam hari bersejarahnya nanti? Apa kabar? Aduh, market ya, sama keren. Thank you. Kalau warna kemarin Ko Amin sama Lee yang atur, katanya warna masa kini, zaman now katanya biru. Kita mengikut nggak tahu zaman now. Jadi menurut mereka biru ya kita pakai biru ya. Biar katanya biar agak ganteng dikit lah. Ada dua baju aja yang hitam sama biru. Yang hitam yang buat pemberkatan, yang biru buat malam harinya. Mengusung konsep vintage dan garden party pada resepsi di Ancol agar bisa berbaur dengan tamu undangan, Okan Cornelius juga memilih tanggal spesial untuk hari pernikahannya. Ingin hari pernikahannya terus terkenang, Okan memilih tanggal 10 Februari 2018 yang bertepatan dengan ulang tahun calon istrinya Lee. Ulang tahun dia. Oh, jadi ulang tahun dia ya. 10 kan sempurna ya. Persiapan sih ya udah 95% pastilah. Tinggal tunggu hari ya. Ini itunya lah, pasti ada lah 5% yang pasti kelupaan gitu. Tapi waktu berjalan terus ya, terus proses terus sih. Sebenarnya kalau dari konsep sama bajunya ya emang karena pengen terang sendiri, konsep yang dipakai shabby chic, vintage. Lebih santai karena kan temanya emang nggak pesta-pesta banget, lebih ke keluargaan, dinner table aja. Jadi emang lebih bonding gitu loh, jadi nggak heboh-heboh banget lah. Okan dan Lisa Chi yang hanya mengundang sedikit tamu dan lebih mendahulukan keluarga juga siap menyandingkan ibu kandung dan ibu yang telah membesarkannya saat di pelaminan nanti. Lalu bagaimana pula dengan Vivian? Akankah Okan mengundang mantan istrinya itu? Dikit, cuma berapa undangan dikit. Pokoknya karena keluarga-keluarga aja. Karena nggak, tempatnya juga kecil, jadinya lebih bonding aja. Nanti lihat dulu, ada sisa gak? Jadi nanti di pelaminan ada nyokap yang melahirkan gue dan nyokap yang membesarkan gue. Jadi dua-duanya gue pertemukan di sana. Mereka mah intinya support aja, yang terbaik buat kami berdua gitu aja sih. Tidak ada hal yang gimana-gimana. Karena kalau yang sempurna hanya di sinetron, ya kan, sinetronnya kadang-kadang ada masalah ya kan. Jadi ya itulah, mudah-mudahan ini yang terbaik buat gue. Setali 3 uang dengan Okan Cornelius dan Lisa Chi, pasangan Feli, ex-personel Cherry Bell dan tunangannya Mario juga melakukan fitting baju menjelang pernikahan mereka. Jika Okan memilih jas berwarna hitam untuk pemberkatan, maka Mario lebih memilih warna broken white. Lalu benarkah Mario sampai melakukan fitting beberapa kali karena berat badannya sempat naik 5 kg? Halo pemirsa Hotshot, ketemu lagi sama Feli dan Mario. Hari ini kamu mau ngapain? Hari ini jadwalnya untuk fitting jas. Ada 2 jas untuk acara pagi sama malamnya resepsinya. Berapa lama sih kita nungguin bikin? 6 bulan ada kali ya? Iya, sebenarnya sih bikinnya dari 6 bulan yang lalu. Karena kita berdua sama-sama naik berat badannya ya, jadi fitting terus. Terakhir dan nih menjelang. Hari ini aku nggak sabar mau lihat kamu fitting, jadi langsung aja ya. Oke. Udah nyaman banget, soalnya kebetulan ini juga udah fitting kedua, jadi udah body fit banget. Jas itu ada 2, ada yang acara pagi akan pakai ini, gitu. Sama ada resepsinya yang malam ada 1 lagi. Warnanya beda, kalau yang malam dia lebih agak krem-krem gitu, karena menyesuaikan dengan tema acara.
dan dekorasi yang lain-lainnya. Pasangan yang sudah 3 tahun menjalin hubungan asmara tersebut mengaku sudah tak sabar untuk bisa segera meresmikan hubungan mereka sebagai suami istri. Perasaannya deg-degan juga, tapi nggak sabar mau cepet-cepet juga. Jadi karena kan udah 3 tahun juga pacaran, jadi tapi senang sih persiapan karena kita juga cicil dari setahun, sudah beres semua. Dan ini jas pertama kali yang dibayar ya? Yeah, dari antara dari semuanya. semua, saya pertama kali langsung pilih jas. Untuk keluarga, untuk dress mama-mama itu udah warna gold. Terus untuk papa, kebetulan biasanya memang untuk papa-papa itu warnanya hitam ya. Jas aja, jas hitam. Jas hitam. Ya pemirsa Hotshot, terima kasih sudah ngikutin Mario, Feli, dan ada Om Heri juga. Hari ini sudah selesai urusan fitting jasnya. Tinggal menunggu hari H ya. Tinggal menunggu hari H, mohon doanya semoga lancar semua persiapan sampai harinya nanti. Amin. Terima kasih, dadah. Artis cantik Nikita Willy dirundung kabar tak sedap. Salah satu klinik kecantikan menguak dugaan kasus wan prestasi yang dilakukan pesinetron cantik satu ini. Digadang-gadang melanggar kontrak kerjasama di antara mereka. Seperti apakah Nikita Willy menjawab tudingan tersebut? Sementara itu, pasca melahirkan bayi perempuan yang diberi nama Andi Kylie Zivana Ali, seperti apakah kebahagiaan Andi Soraya kembali memiliki bayi di saat usianya yang tak lagi muda? Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot usai jeda pariwara berikut ini. Debar-debar emosional menanti aktris Nikita Willy. Bisa jadi momen inilah yang pada hari Sabtu kemarin bergulir dan sempat memanas akibat buntut dari sikap Nikita yang diduga melakukan wan prestasi atau melanggar kontrak terkait peran Nikita sebagai ambasador sebuah klinik kecantikan di Bandung, Jawa Barat. Bagaimana tidak? Dikabarkan membuat berang sang pemilik klinik karena bekerja sama dengan produk kecantikan lain. Sebelum masa kerjasama kontrak mereka habis, Sabtu kemarin pihak klinik yang merasa dirugikan itu pun berusaha memanggil Nikita dan pihaknya untuk melakukan mediasi yang berujung kejutan. Pasalnya alih-alih datang untuk melakukan mediasi, ibunda Nikita justru mengirimkan pengacara untuk mewakili Nikita. Pokoknya ada hutang posting dan kita juga kemarin ketika Nikita posting yang dengan klinik lain itu kita stop bayar karena kita merasa dirugikan di situ. Tadinya Ibu Yora, ibundanya Nikita sudah berjanji mengatakan ke saya akan datang dan kita sengaja mengulur waktu hari ini untuk menunggu Nikitanya dan beserta Ibu Yora. Tadi Bu Yora mengatakan masih bersama dengan Nikita dan kita menunggu sampai pukul 8 malam. Dan ternyata beliau mengutus abang saya, sahabat saya, Bang Kapitra Ampera. Kami ini sama-sama dan saya kaget juga. Tetapi dalam konteks penegakan hukum tidak ada yang salah untuk menyelesaikan kontrak. Kontraknya itu apa? Kontrak sebagai brand ambassador. Semua itu dilaksanakan, tetapi namanya manusia kan ada saja ya. Kesibukan dan sebagainya itu kan bisa saja ya, ada yang kurang dan sebagainya, itu kita udah hitung semua, akhirnya juga tidak ada yang dirugikan, artinya ada yang kurang di sini, ada lebih di sini, ini tidak lakukan, ini tidak dibayar, kan selesai gitu. Uniknya meski sukses melakukan mediasi damai pada hari Sabtu malam kemarin, tapi toh Nikita dikabarkan masih harus mengembalikan properti super mahal pada hari Sabtu malam itu juga, yaitu sebuah tas brand import senilai 130 juta rupiah lebih sebagai bentuk pembayaran kontrak kerjasama Nikita yang ironisnya kini telah resmi diputus di tengah jalan. Tak pelak sebuah tanya pun mencuat. Ada apa dengan Nikita Willy? Sepakat memutus kontrak kerjasama, namun masih menyimpan tas mahal sebagai bentuk pembayaran kontrak yang konon telah dilanggar. Benarkah Nikita telah berlaku semena-mena? Tapi ada satu benda yaitu tas.
yang tas itu juga nilainya lumayan, hampir 140 juta. Dan itu disepakati dikembalikan. Malam ini juga. Dulu itu sebenarnya tas itu adalah pembayaran 5 kali event. Jadi di barter sama tas karena ya sehubungan karena kontrak ini putus dan eventnya belum berjalan, akhirnya tasnya dikembalikan. Karena waktu itu kan sebenarnya bisa dibayarkan dengan uang, cuman waktu itu Niki pilihnya tas aja, nggak mau dengan uang kayak gitu. Jauh dari gonjang-ganjing, kebahagiaan justru tengah bunga merka di bilik hati Andi Soraya. Pasalnya setelah sempat mendulang heboh, mengandung tanpa pernah menunjukkan sosok sang suami. Tanggal 25 Januari kemarin, akhirnya Andi Soraya melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik, sekaligus resmi memperkenalkan sosok sang suami secara terbuka di hadapan umum. Melahirkan lewat proses operasi sesar, Andi terlihat sayang memeluk dan menimang putri satu-satunya, sambil bahagia mengenang kisah pertemuannya dengan Andi Ali Ghaffar, sang suami ketiga. Namanya Andi Kylie Zivana Ali, Alinya nama bapaknya. Gitu. Ini suami aku, Andi Ali Ghaffar. 2016 ya kita nikah ya. Februari tanggal 21 memang kita menikahnya setelah selesai masa idah. Aku ketemu dia 4 bulan segala mau. Mas Ida, aku bilang sama dia kalau mau sama aku tuh serius, karena aku nggak mau main-main, bantu-bantu pilkada dan lain-lainnya. Kenalannya di situ awal-awalnya. Ternyata wakil bupatinya gagal. Udah. Nggak, wakil bupatinya gagal tapi berhasilnya dapetin. Ya penting itu pancingannya dia kan. Nggak apa-apa, nggak masuk sebagai bupati, yang penting dapetin yang artis. Tapi memang ngelahirin anak ini luar biasa. Keajaiban banget karena pertama memang anak yang sangat diharapkan, anak yang diinginkan banget. 25 Januari kemarin lewat operasi sesar. Kenapa aku harus disesar? Kalau aku boleh memilih, aku memilih kelahiran normal biasa. Nah, tetapi karena saat itu bayi aku itu sungsang, dari umur 7 bulan sungsang, aku udah usaha semua bagaimana untuk bisa supaya tidak sungsang ya. Tapi memang sudah ketentuan Allah kali ya untuk melahirkan secara sesar karena sudah sampai 38 minggu ya Pak ya. Pas 38 masih sungsang dan dokter bilang sudahlah kita tentuin saja waktunya. Uniknya seolah ingin mengabadikan cinta kilatnya dengan sang suami, Andi pun menasbihkan nama penuh makna bagi bayi perempuannya kali ini. Berbeda dari kedua anak Andi yang selalu diberi nama anak bernuansa bule, kini untuk anak ketiga tersebut, Andi memberikan nama bernuansa Islami dengan makna yang dalam, yaitu mahkota kesayangan Ali dan Ayah yang bercahaya, sekaligus mengukir harapan akan masa depan sang bayi agar bisa menerangi keluarga baru Andi dan Ali sang suami ketiga dengan cahaya kebahagiaan yang abadi. Kalau Andi kan dari nama bangsawan kita berdua gitu kan. Kylie itu ada 2 arti. Kalau arti harfiahnya itu sebetulnya mahkota, ya. Mahkota. Kalau misalnya saya itu sebetulnya menggabungkan antara nama saya dan namanya suami saya. Jadi Kylie, kesayangan Ayah dan Ali. Sebenarnya itu Zivani itu bahasa Arab ya. Itu artinya cahaya. Jadi mahkota yang bercahaya milik Ali. Mudah-mudahan bisa menjadi kebanggaan orang tuanya. Amin. Jadi sesuatu yang bercahaya, yang menyinari kita berdua untuk satu keluarga. Ya namanya juga kita semua, kita berdua bahagia banget, kakak-kakaknya bahagia banget. Sih senang aja ya, udah akhirnya punya adik perempuan ya. Kalau ada laki-laki ya kita berantem lagi, kita bertiga ya. Tapi ya aku sih rasanya enak lah, senang. Semoga masa depannya sukses, terus sehat, sayang sama keluarga, sayang banget sama keluarga, jadi anak yang pintar, jadi anak yang soleha, dan terutama selalu cantik.
Doain aja. Ben, ambil lagi Ben, Wenda. Ya, Ben. Dia punya Dede. Inilah berita-berita paling hot yang kami kemas dalam segmen Hot Shot Seru. Kabar bahagia datang dari pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Setelah dianugerahi anak pertama, Thalia Putri Onsu, Sarwenda kini disebut tengah hamil anak kedua. Kabar tersebut muncul ketika Sarwenda kedapatan menjalani pemeriksaan di dokter kandungan. Tetapi ketika dikonfirmasi mengenai kebenaran kabar ini, Ruben yang tampak sumringah hanya meminta doa. Mengaku pamali, Ruben juga tak ingin terlalu terburu-buru berbagi kabar kehamilan Sarwenda lantaran sang istri pernah melewati masa-masa sulit untuk mendapat anak pertama. Ketika itu, Sarwenda beberapa kali mengalami keguguran hingga sempat berganti nama. Barulah pada 5 Juni 2015 lalu, Ruben dan Wenda dianugerahi sang buah hati. Doain aja. Ben, ambil lagi Ben, Wenda. Ya, Ben. Dia punya Dede. Kemarin hasilnya gimana sih? Aduh. Kalau ngomongin sekarang pamali. Nanti aja pokoknya ada kabar bahagia pasti saya kasih tahu. Tapi udah positif belum sih? Ben? Apa? Positif belum sih? Jangan dulu. Kenapa Ben? Apa? Kenapa belum dipublish dulu? Jangan dipublish dulu. Ntar pokoknya kalau udah gedean baru gitu. Apa Mali Ben ya? Udah. Di tengah kesibukan mereka, dua bintang sinetron Irish Bella dan Baim Wong mencipta keseruan lewat tantangan yang mereka sebut Eat It or Wear It. Menjawab tantangan Irish Bella, Baim Wong harus mengambil makanan yang dibungkus dan hanya ditulis nomor untuk dipilih secara acak. Ketika makanan itu dibuka, Baim harus memutuskan apakah ia akan memakannya atau makanan itu ditumpahkan pada dirinya. Alih-alih ingin mengerjai Baim Wong, Irish Bella justru lebih banyak terkena tumpahan makanan. Maka inilah keseruan Irish Bella dan Baim Wong dalam tantangan Eat It or Wear It. Kita nggak ada yang tahu ya isinya apa. Ada 10 makanan sih. Pokoknya kita nanti giliran, nanti kita kocok nomor, terus kita ambil nomornya, terus kita buka isinya apa. Jadi kita ada pilihan untuk makan atau kita numpain. Nah, oke. Nomor berapa? Nomor 6. 9. Yogurt. Blueberry yogurt. Ya berarti makan. Gimana? Kalau aku makan berarti kamu disiram. Ya, berarti aku makan. Eat it or wear it? Oke. Ini mah enak sekali. Berapa kali minum? Cuma sakit kali doang. Aduh, salah banget suruh dia duluan. Berarti kamu disiram. Iya, Pi. Ikhlas deh. Ella kenapa sih? Jadi gue yang kena. Ya makanya untuk saya. Ini anak orang loh, kok kerjain ini? Iya. Oke, siapa pemenangnya? Mbak! Gua. Ya. Gak apa-apa yang udah ngalah ya. Untuk yang lebih tua ngalah. Menikmati umroh bersama seluruh keluarga besarnya yang berjumlah 91 orang, Irfan Hakim tampak khusyuk saat menjalani rangkaian ibadah di Tanah Suci Mekah. Irfan Hakim yang sempat menitikan air mata karena ketiadaan sang ayahanda tercinta yang telah meninggal dunia, juga mengisi waktu mereka dengan meretas perjalanan spiritual ke Jabal Nur yang dimulai pukul 3 subuh waktu setempat.
labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik Oke, di sini di Mekah waktu jam 3 subuh ini kami sekeluarga besar mencoba mau naik ke Jabal Nur untuk masuk ke Gua Hiro. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Enggak. Aduh, ini masih di kaki gunungnya juga. Udah indah gini. Tapi nggak kuat. Kembali dianugerahi anak laki-laki setelah anak pertama mereka, Juna berusia 4 tahun, Titi Kamal mengaku kembali belajar mengurus bayi. Dan proses adaptasi masih terus dilakukan Titi Kamal setelah putra bungsu mereka, Kai Ater Sugiono, lahir pada 7 Desember 2017 lalu. Lantas, seperti apa pula kebahagiaan Titi Kamal berbagi cerita tentang tumbuh kembang putranya yang sudah naik 2 kg lebih? Karena kan Juna terakhir 4 tahun yang lalu, jadi aku tuh ya benar-benar melupakan banyak hal gitu, dari mulai kelas ASI, maksudnya manajemen ASI perah gitu ya, misalnya udah dari freezer, mana lagi apa segala macam udah bisa ngeliat, ketawa-ketawa, terus udah hidup banget, berkembang banget alhamdulillah, karena kan emang kuat banget gitu ASI-nya dia, jadi apa namanya nggak harus sebulan dia udah naik 2 kilo gitu, jadi ya seneng sih ngeliatnya ya sehat gitu, dan kita kan kemarin udah sempat ngajak traveling juga. Sinema Wajah Indonesia akan kembali menghibur pemirsa setia SCTV. Dengan tajuk Olive dan Raja Copet, cerita ini mengalirkan kisah pilu dan harapan besar dari orang-orang yang serba kekurangan dalam urusan finansial. FTV yang dibintangi Asrul Dahlan, Aji Santosa, Nimas Dewantari, dan Salma tersebut juga menghadirkan gejolak hidup Olive, mahasiswi 21 tahun yang merupakan anak pengusaha media massa tapi belum mengenali bakat dan potensi dirinya. Akankah petualangan Olive yang bermula saat bertemu anak-anak kurang mampu membawa perubahan dalam hidupnya? Jangan lupa saksikan Sinema Wajah Indonesia, Olive dan Raja Copet, Senin 29 Januari 2017 pada pukul 11 malam hanya di SCTV. Jangan main-main dengan Maun si Hotam. Kalau ternyata Mang Dayat menyembunyikan si Didung, bukan anak itu aja yang kusikat. Dua-dua kalian kukubur hidup-hidup. Ternyata dia itu anaknya bos besar. Bos besar? Yuk, bos besar yang punya tabloid ini Bang Bos. Ini pengakuan kalau gue bisa. Gue suka petualangan ini. Pucuk dicinta, ulam tiba. Pucuk dicinta, mangsa pun cinta. Bertatap muka dengan penggemar mereka di Cirebon, seperti apa serunya acara Meet and Greet film Dilan 1990? Lalu seperti apa aksi Dimas Anggara yang tak menggunakan alas kaki saat bertemu penggemar dan pecinta film London Love Story 3 di Tangerang? Saksikan Hot Shot sesaat lagi. Menakjubkan, satu kata inilah yang seolah menggambarkan betapa film Dilan 1990 begitu sukses menyedot perhatian publik hingga sukses menembus angka lebih dari 500.000 penonton hanya dalam 2 hari tayang. Sebuah prestasi super yang tak heran mengiringi setiap langkah kunjungan teater visit para pemain film Dilan 1990 selalu diwarnai heboh histeria. Salah satunya histeria yang mengguncang kota Cirebon pekan ini menyambut kedatangan Debo Andrios, Brandon Salim hingga Vanessa Priscilla. Serame apa sih? Suka nggak? Suka!
udah kasih tau belum sih? Ya udah. Sekarang udah 2. Hari kedua 510.000. Uniknya, sukses film Dilan 1990 rupanya juga mengangkat pamor para pemainnya yang kebanyakan memang merupakan pendatang baru di jagat layar lebar. Buktinya di aksi teater visit para cast film Dilan di Cirebon, Jawa Barat kemarin, Debo Andrios, Brandon Salim hingga Vanessa Priscilla tidak hanya kewalahan menghadapi fans, tapi juga panen hadiah. Aku tadi dapat apa sih tadi? Foto, ya? Oh iya, foto di print gitu deh, foto-foto aku sama Dilan, terus ada casing sama baju juga, bajunya lucu. Seneng banget sih, maksudnya mereka sampai kayak mereka seseneng itu dan niat banget mau ngasih kado. Jadi ya aku juga seneng banget, makanya tadi pas ketemu mereka peluk. Hai pemirsa Outshot dan penggemarnya Dilan dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk nonton film Dilan sekarang. Karena udah tayang di seluruh Indonesia. Nonton sebanyak-banyaknya. Mulia, kamu cantik, tapi aku belum mencintaimu. Nggak tahu kalau sore. Tunggu aja. Dilan, kamu kemana? Aku rindu. Jangan rindu, berat. Kamu nggak akan kuat. Biar aku saja. Jangan pernah bilang ke aku ada yang menyakitimu. Nanti orang itu akan hilang. Tak kalah heboh dengan meet and greet film Dilan 1990, Dimas Anggara juga disambut lautan penggemar saat menggelar acara meet and greet film London Love Story 3 di Tangerang. Meski hadir sendiri, pemeran Dave ini tetap mampu memecah suasana. Apalagi ketika dirinya ternyata tak menggunakan sepatu dan hanya menggunakan kaos kaki saat berdiri di atas panggung. Lalu apa sebenarnya yang membuat Dimas Anggara memilih nyeker? Seperti apa pula kebanggaan pemeran Dave ini melihat besarnya animo masyarakat Tangerang menanti kehadiran film London Love Story 3 yang akan tayang pada tanggal 1 Februari mendatang? Tunggu bentar. Ada yang aneh sama saya nggak? Ada yang sadar nggak? Gue nggak pakai sepatu. Nggak pakai sepatu. Tuh, bayangin Dimas Anggara demi buru-buru nyampe ke sini sepatunya ketinggalan di puncak tau nggak lo? Seru, rame banget, terus pada apa namanya talkatif juga, rame, bisa meramaikan suasana dan pada heboh. Habis syuting juga, terus lagi jalan itu kayak aduh pegel nih pakai sepatu nih gitu. Gak apa-apa kali ya nyeker aja dulu. Kebetulan kaki saya belakangnya lagi lecet. Jadi kayak aduh gak enak ya jalan nyeker aja deh, bodo amat. Antusias penggemar yang rata-rata sudah menonton film London Love Story 1 dan 2 di Tangerang baru-baru ini disebut Dimas akan terbayar saat mereka menonton film ini di bioskop. Jika pada London Love Story 2, kisah percintaan Dave dan Caramel dibalut komedi yang cukup kental, maka di London Love Story 3 akan hadir drama romantis yang akan membuat penontonnya terbawa perasaan. Love Story ini akan menjadi gimana ya mas ya? Ini ya mungkin yang ketiga, kita nggak tahu depannya. Tapi di sini ceritanya lebih drama, lebih romance. Terus tapi ada lucunya juga, cuman nggak seperti yang kedua. Kalau yang kedua kan lebih ke romance, drama komedinya ya. Tapi kalau yang ini lebih ke dramanya sih. Buat orang yang udah suka pertama keduanya mungkin ya itu harus tonton ya, karena mungkin ya di sini lo bisa melihat gimana ending dari cerita Love Story ini juga. Jadi kayak lebih baik sih tonton dibandingin nonton 1-2, tapi nggak nonton yang ketiganya kurang. Jangan lupa nonton London Love Story 3 mulai 1 Februari 2018 di seluruh bioskop Indonesia. Thank you. Dengan ini, aku ingin kamu menjadi pendamping hidup aku selamanya. Dan lo harus siap kalau suatu saat karena untuk total. Aku gak pengen kamu terjadi.
terjebak dengan aku yang cacat kayak sekarang. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Medina pamit undur diri dari hadapan Anda. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Hot Shot setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di SCTV, satu untuk semua. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup dengan